Grand California. Ini jaring serangga yang kecilan ya. Jadi bisa tutup semuanya gitu ya guys. Sebelum kita lanjut, Mama Goci ada kabar baik nih. Jadi aku bakalan bikin giveaway untuk menyambut 1000 subscribers dan hadiahnya ada kompor gas portable dan juga uang elektronik dengan total Rp500.000. Untuk ikutan giveaway-nya tuh caranya gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe channel Mama Goci bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan yang kedua, jangan lupa tonton videonya Mama Goci sampai habis, like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan juga keluarga kalian. Nah, nanti undiannya ini sendiri bakalan dilakukan otomatis melalui comment picker. So, bagi teman-teman yang banyak komen, itu bakalan bikin peluang menang kalian lebih besar lagi. So, good luck untuk kalian semua. Dan sekarang kita lanjut lagi nonton videonya. Kalau ngomongin tentang camper van, orang-orang tuh pasti kepikiran tentang camper van satu ini. Udah kayak ibaratnya pelopor camper van gitu ya. VW Grand California. Isinya udah lengkap banget di dalam, udah bagaikan apartemen mini berjalan aja. Tapi sebagus apa sih dalamnya? Dan senyaman apa di dalam? Yuk kita langsung cek and dicek aja. Sebelum mulai cek and dicek dalamnya, kita mau kelilingin camper van ini dulu. Aku pengen nunjukin sedikit ke kalian apa-apa aja yang ada di luar. Yuk kita langsung mulai. Nah, panjangnya dari camper van ini 6 meter guys, lebarnya sendiri 2 meter dan tingginya itu 3 meter. Camper van kita ini kita sewa sendiri dari Freeway Camper, jadi kita nggak disponsor sama sekali sama mereka. Dan kita kebetulan dapetnya yang namanya Edward. Si Edward ini udah menemani kita selama 10 hari road trip Skandinavia di musim winter. Jadi penampakannya udah agak-agak seksi dikit lah ya guys. Tempat dieselnya dan AdBlue itu ada di bagian kursi driver di depan. Jadi kalau mau ngisi AdBlue tinggal dibuka aja. Di sini ada tulisan diesel dan ada tulisan AdBlue juga. Dan lanjut, ini ada pembuangan gas heater gitu ya guys. Yang tempat kecil gini yang warna hitam. Yang berikutnya ada kaset toilet. Dan di bawah sini ada ventil untuk pembuangan air kotor, grey water. Kita lanjut, di bagian sini ada tempat kecil juga nih bisa dibuka. Ini untuk colokan listrik. Jadi kalau misalnya kita lagi di tempat camping atau di tempat lain, misalnya pom bensin yang menyediakan listrik dari luar, kita bisa pakai colokan ini untuk sambungin listrik dari luar ke dalam camper van kita. Di bagian sini, di bagian kacanya ada nonjol dikit keluar supaya tempat tidur di dalamnya juga kelihatan lebih lebar lagi. Nanti pas waktu kita lihat interior bagian dalamnya, aku bakalan kasih lihat ke kalian lagi. Di sini ada 2 jendela kecil yang bisa dibuka dari dalam, dan di bawah sini ada anhang lagi. Jadi anhangnya tuh bisa ditaruh lagi sesuatu. Kalau orangnya mau bawa ekstra barang-barang seperti sepeda gitu ya guys, bisa ditaruh di sini juga. Di bagian sini ada 1 kotak lagi nih ya. Kalau kita buka, ini untuk isi air. Jadi ini tangki air bersih. Tangki air bersih ini dibukanya mesti pakai kunci. Tapi guys, mesti lebih hati-hati ya kalau lagi mau isi air, karena aku tunjukin sesuatu ke kalian. Pintu slide door ini kalau kita sedang kondisi buka, tuh kalian bisa lihat ya, tempat bukaannya tangki air itu di dalam sini. Jadi kalau misalnya lagi isi air, lebih bagus pintunya ditutup dulu. Karena lebih aman juga ya, kalau misalnya lagi tiba-tiba isi air dan patah gitu kan bahaya juga. Di bagian atas ini ada awning juga ya guys. Jadi kalau misalnya musim panas bisa dibuka dan menikmati suasana di luar sambil menikmati pemandangan gitu, oke banget. Untuk bagian luar sendiri dilengkapi juga ada lampu LED seperti ini. Dan ini kelihatannya romantis banget ya. Ibaratnya kalau misalnya orang yang lagi pengen romantisan tuh bisa di luar aja, berdiri sambil kalau musim winter minum anget-anget, atau kalau lagi musim panas
minum sesuatu yang dingin-dingin seperti bir atau juga soft drink. Di depan sini meja kecil, kalian bisa taruh makanan-makanan atau minuman, dan di sini ada colokan listrik 230 volt. Di sebelahnya ada dua colokan USB. Jadi kalau lagi di depan pun kalian tetap bisa ngecas sesuatu ya. By the way, ini sebenarnya ada tangga juga untuk naik ke atas ya. Tangganya ini bakalan otomatis keluar kalau kita buka pintu slide door. Cuman di Edward tangganya rusak guys, jadi kita nggak bisa pakai. Sekian dulu di bagian luarnya. Sekarang kita mau langsung cek dalamnya aja kayak gimana. Yuk ikutin. Udah masuk di dalam camper van ya. Sekarang kita cek bagian depan camper van ini dulu. Aku sekarang posisinya lagi ada di kursi driver ya guys. Untuk kursi drivernya sendiri ada armrestnya 2 kiri dan kanan. Jadi kalau untuk perjalanan panjang gitu nggak terlalu capek ya, masih bisa istirahatin tangan kita nih di sini. Di pinggir ada tempat untuk taruh minuman. Contohnya kalau misalnya kalian mau taruh kopi atau mau taruh soft drinks, botol kecil bisa taruh di sini. Kalau kalian punya botol yang besar seperti kita taruhnya di bawah sini. Di tengah-tengah sini ada tempat kecil lagi nih untuk taruh barang-barang. Kita biasanya taruh peritilan-peritilan aja, tisu atau kacamata. Dan di daerah pinggir ada tombol-tombol seperti tombol-tombol yang kita temuin juga di mobil biasa ya, untuk buka jendela kiri dan kanan. Untuk ngaturin kaca spion ada di daerah sini, dan ini tombol lock sama unlock. Camper van kita ini modelnya itu udah otomatis ya guys, dan juga udah dilengkapi dengan navigasi. Camper van kita ini juga udah dilengkapi dengan heater untuk tempat duduk di depan. Di bawah sini ada juga dua colokan USB-C dan juga colokan rokok 12 volt. Untuk di kursi sebelah driver juga ada armrestnya kiri dan kanan, dan ini kursinya juga cukup nyaman ya. Di bagian atas juga ada tempat lagi ya, bisa untuk taruh minuman juga, dan ada tempat kecil juga, ini bisa taruh beberapa barang lagi. Di sebelah sini juga ada tempat untuk taruh minuman, dan ada satu colokan lagi 12 volt nih guys. Tuh. Kalau untuk kursi di sebelah driver juga ada tempat kecil untuk taruh barang-barang. Di ujung sini untuk taruh minuman lagi, kita biasa taruh desinfektan buat tangan ya. Dan di sini ada barang-barang kita, uang koin untuk bayar-bayar parkir, ada tisu. Di pinggir sini juga ada tempat kecil lagi di tengah-tengah. Kita juga untuk taruh barang-barang peritilan kecil-kecilan. Pokoknya banyak banget lah tempat-tempat di sini yang bisa untuk taruh barang-barang kalian. Di bagian atasnya sendiri juga ada tempat lagi ya untuk taruh barang-barang. Pokoknya banyak banget deh, gak bakalan kehabisan tempat nih. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah camper van ini. Di bagian tengah ada dua kursi untuk passenger yang duduk di belakang. Jadi di sini ada satu kursi maxi, dan biasanya aku juga duduk sini kadang-kadang ya, menemani dia di belakang. Di atas juga ada tempat lagi untuk taruh barang-barang, dan ini cukup besar. Kalian bisa lihat sendiri, maxi udah turunin bagian dari jendela ini. Jadi satu bagian ada untuk jaring nyamuk, dan yang bagian di bawah kalau ditarik ke atas itu untuk penutup supaya nggak kelihatan dari luar ya. Jendela sendiri bisa dibuka juga, tergantung dengan kebutuhan juga ya. Kalian bisa buka kecil, besar, dan lebih besar lagi. Ini salah satu tempat favoritnya Maxi ya guys. Dia suka banget tuh halo-haloin orang tuh dari jendela sini. Kita lanjut. Kalau udah dalam kondisi berhenti mobilnya, kita bisa pasang mejanya juga di sini. Jadi car seatnya si Maxi kita bawa pergi dulu, terus kita tinggal tekin mejanya di bagian sela sini. Dan kalau meja ini lagi dipasang, kursi di bagian driver dan di bagian sebelahnya bisa diputar juga sebenarnya guys. Jadinya untuk malam-malam itu bisa duduk 4 orang gitu. Di paling ujung sini ada tempat juga untuk taruh barang-barang lagi, peritilan-peritilan. Dan di bawah ada satu colokan 230 volt lagi. Di bawah sini ada lubang-lubang nih ya guys. Di sini satu, dan di ujung sini ada satu lagi. Di paling ujung ada satu lagi, ada 3 lubang. Totalnya itu digunakan untuk heater. Jadi kalau kita lagi nyalain heater, hawa hangatnya itu keluarnya dari bawah sini guys. Sekarang kita lanjut ke bagian dapurnya. Di area dapur sendiri ada jendela juga, cukup besar, bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan. Dan juga kalau lagi masak itu mesti dibuka guys. Nih, bisa dibuka besarnya mau sebesar apa ya. Seperti jendela yang lain-lain, di sini juga bisa diturunin untuk jaring nyamuknya, dan juga bisa dinaikin ke atas untuk sebagai penutup supaya nggak kelihatan dari depan. Nah, kalau pas pintu slide door ini lagi kebuka, pas waktu contohnya musim panas aja nih ya, kita bisa tarik jaring serangganya juga nih. Ini jaring serangga yang kecilannya, jadi bisa tutup semuanya gitu ya guys. Bagian dapur, setelah masuk ke camper van ini ada bagian kulkasnya dulu di ujung sini. Kulkasnya cukup besar, bisa taruh barang-barang di bawah sini.
Dan juga kalau yang di atas kalian bisa taruh juga beberapa barang lagi seperti yogurt. Di paling atasnya lagi ada freezer. Jadi kalau kalian punya makanan-makanan beku kalian bisa taruh juga. Di sini ada pengatur kulkasnya juga ya. Sistemnya sih mirip-mirip aja sama kayak kulkas di rumah. Kalian bisa yang paling dingin. Kalau nggak mau terlalu dingin bisa dikecilin lagi. Atau juga kalian kalau malam itu mau tidur itu mau kulkasnya supaya lebih suaranya lebih kecil bisa dinyalain juga, atau mau paling cepat dinginnya juga bisa dinyalain di sini. Kita tutup lagi. Dan di atas kulkas sendiri ada tombol untuk nyalakan lampu sama matikan lampu gitu ya guys. Nah, tempat ini nih sekarang ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya lagi masak dan butuh tempat ekstra, ada satu tempat lagi. Dan di bagian yang arah tempat tidur juga bisa dibuka. Jadi ini tuh bisa membantu kalian untuk taruh barang-barang pas waktu lagi masak, biarpun memang nggak gede-gede banget ya. Kita sekarang buka aja nih dua tempat ini yang ditutupin dengan kaca. Ada dua kompor gas, dinyalakannya dari sini. Dan di sini ada tempat cuci piring. Kalau jujur sih tempat cuci piringnya ini kecil, tapi ya camper van-nya juga kecil ya guys. Jadi kita nggak bisa bilang tempat cuci piringnya harus gede seperti yang di rumah gitu ya. Cukup untuk cuci-cuci selama di camper van ini. Untuk laci-laci yang ada di dapur, aku bakalan kasih tunjuk kalian. Sini ada laci yang lumayan panjang, tapi dia nggak tinggi. Nah, biasanya ini digunakan untuk taruh sendok-sendokan gitu ya, peritilan-peritilan sendokan. Karena kita taruh di dalam kotak begini, kita masih ada tempat lain untuk taruh barang-barang seperti buah-buahan atau juga pasta-pasta yang kita biasa suka masak. Bisa taruh di sini, atau snack-snack juga bisa. Di bawah sini ada tombol yang bisa diputar-putar, semacam ventil ya. Ventil bisa diputar-putar. Untuk gas, untuk dimatiin kalau kita lagi jalan kita mesti matiin. Dan juga untuk air. Nah, lanjut ke bagian laci yang di sini. Lacinya bisa kalian pakai untuk taruh bumbu-bumbu dapur. Tapi harus diingat kalau botolnya besar seperti botol minyak kita gini, ini nggak bisa berdiri gitu guys, nggak bisa diberdiriin terus tutup gitu, nggak bisa. Jadi makanya kita bengkokin dikit ya. Nah, laci dapurnya ini juga udah oke banget nih, udah soft close dia guys. Tuh, langsung tutup. Dan di bawah sini ada tempat lagi. Luasnya sih mirip-mirip aja kayak yang di atas. Bisa taruh beberapa peritilan-peritilan kalian lagi. Di bagian atas dapur ada dua colokan 230 volt dan juga satu lagi tombol lampu. Jadi kalau dipencet bisa dinyalain, dan kalau pencet lagi bisa mati lampunya. Di daerah bawah tempat tidur ada bagasi, jadi barang-barang kalian bisa ditaruh di sini. Sekarang kita lanjut aja ke bagian kamar mandi. Kita buka dulu. Kamar mandinya sendiri kelihatannya sih cukup kecil ya guys. Tapi kalau misalnya kita lagi gunain di dalam, menurut pengalaman kita, ini cukup oke tempatnya. Ini ada kaca untuk ngaca-ngaca ya, kalau kalian lagi make up atau kalian lagi mau pakai krim muka, dan kacanya ini bisa dibuka. Ini ada tempat taruh barang-barang, bisa untuk taruh barang-barang seperti sabun, body lotion, shampoo, odol, sikat gigi. Dan di sini juga ada lagi, jadi benar-benar cukup untuk taruh barang-barang peritilan kamar mandi kalian. Dan di pinggir sini ada 4 gantungan handuk. Yang menurut aku paling oke nih ya, si gantungan handuk ini bener-bener pas banget letaknya di sini. Kalau kita gantung handuk dan kita mandi di sini, kayak nggak kecipratan gitu handuknya, jadi bener-bener masih kering di daerah sini guys. Di bawah sini ada tempat lagi, bisa untuk gantung lagi ya, misalnya handuk untuk cuci tangan, lap-lap tangan. Yang bawah sini tombol flush WC-nya. WC-nya sendiri ada di sini. WC camper van-nya itu bisa diputar-putar sesuai kebutuhan. Kalian bisa taruh posisi yang mana gitu. Dan kalau mau dipakai itu kita mesti buka dulu nih ya, bagian bawahnya kita buka. Nanti kalian bisa pakai WC-nya. Setelah selesai dipakai,
Kita tutup lagi dan kita flush. Dan tentunya jangan lupa ditutup lagi bagian bawahnya. Untuk tahu status dari kaset di bawah udah full atau enggak, kita bisa lihat juga di sini. Di sini ada warnanya. Warna hijau artinya kaset kita masih belum full atau masih kosong. Dan kalau dia pelan-pelan udah merah, itu artinya udah mesti cepet-cepet nih dikosongin. Kalau full, bener-bener merah full, artinya udah danger guys, udah nggak bisa dipakai lagi toiletnya ya. Di sini ada bagian wastafelnya ya. Ini ada showernya. Showernya ini bisa digantung juga. Kalau pas kalian lagi mandi, digantung di atas sini. Kalau nggak lagi mandi, bisa ditaruh di sini dan dijadikan untuk keran air cuci tangan. Di bawah wastafelnya ada laci kecil lagi. Kalian bisa taruh toilet paper kalian di sini. Dan di sini ada tempat kecil untuk taruh peritilan-peritilan lagi, peritilan-peritilan bersih-bersih. Bisa kalian taruh di sini. Di sini kita lagi ada cairan untuk WC. Jadi cairannya ini ditaruh sekitar 80 ml ya ke dalam WC. Pas habis kita kosongin kaset. Menurut pengalaman kita sih, kamar mandinya ini oke banget untuk mandi. Nggak terlalu kecil dan juga habis mandi itu nggak basah banget, jadi bener-bener nyaman lah dipakai. Sekarang kita lanjut di daerah tempat tidur aja. Daerah tempat tidur di pinggir sini ada dua tombol yang paling aku suka nih guys. Yang pertama ini ada tombol untuk buka pintu, ini ada tutup pintu. Jadi kalau kalian udah mau tidur, kalian males ke depan lagi, kalian bisa langsung pencet tombol ini. Lebih gampang kan buat tutup camper van ya. Yang berikutnya, di daerah kiri dan kanan itu selalu ada tempat untuk taruh barang kecil ya. Contohnya aja misalnya smartphone, malam-malam kalian habis pakai dan kalian udah mau tidur, kalian bisa langsung taruh di sini aja. Di sini ada dua colokan USB lagi. Yang di sisi satunya lagi ada tempat kecil juga untuk taruh barang-barang kecil kalian, tapi di sini nggak ada colokan USB-nya. Kasurnya ini sendiri cukup banget untuk tidur dua orang, lega di sini, nyaman. Bangun pagi seger banget guys. Di bagian belakang ada dua jendela kecil. Ini bisa dibuka juga sesuai kebutuhan kalian. Tuh. Mau buka gede banget, mau bukanya cuma sedikit bisa. Dan ada bagian juga seperti di jendela-jendela lain untuk kawat nyamuk, dan di sini ada untuk penutup supaya nggak kelihatan dari depan. Ini juga sama ya guys, bisa dibuka dan juga ada penutup-penutupnya. Kalau kalian lagi di kamar tidur ini, malam hari kalian bisa nyalain lampunya juga. Lampunya ini touchscreen gitu ya, tinggal dielus saja gitu dia bisa nyala guys. Lampunya ini lagi kondisi terang, kalau kalian mau dimmen itu tinggal dipencet lama aja, dia makin soft gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian atasnya. Di sini ada lemari dan ini bentuknya menurut aku kayak di pesawat. Cara bukanya juga mirip-mirip guys. Jadi ini angkat ke atas tuh ya. Oh, di sini kebetulan kita taruhnya barang-barang untuk masak dan juga untuk snack-snack. Jadi kalau dari luar sini lebih gampang diambil. Di lemari berikutnya kita taruh baju-baju kita. Dan di sini aku lagi kebetulan taruh bagian untuk ganti pampersnya Maxi ya. Lemari yang ini cuma ada satu, nggak ada atas bawah, cuma ada satu aja di atas. Tapi ini gede banget guys. Jadi di bagian kiri dan kanannya masih bolong gitu, masih bisa dimasukin baju-baju juga. Bener-bener gede banget yang ini. Dan ini ada dikasih jaring-jaring supaya nggak jatuh ya pas kalian lagi buka lemarinya. Di sisi satunya lagi ada dua lemari lagi atas bawah. Bisa untuk taruh barang-barang kalian lagi ya. Di paling ujungnya sini ada untuk gantungan baju. Jadi kalian bisa gantung-gantung misalnya kayak jaket-jaket kalian yang lagi nggak dipakai, bisa digantung di sini juga. Overall sih menurut aku ini sistemnya bagus banget. Dan untuk perjalanan kita 10 hari cukup juga sih. Kita lumayan ya bawa baju-bajunya untuk winter gitu, tebel-tebel. Dan ini masuk semua ke dalam sini. Di atas dari tempat tidur ada jendela juga guys. Jendela ini juga bisa dibuka, jadi kalian bisa menggunakan alat ini ya untuk buka, tinggal diputar-putar, dia bisa dibuka di atas. Ini cocoknya kalau lagi musim panas ya, buka jendela di atas ini gitu. Ada penutupnya juga, ada kawat nyamuk, dan juga ada untuk penutup bener-bener biar gelap banget. Siapa yang suka tidur gelap-gelap, bisa langsung tutup aja. Highlight dari camper van ini adalah tempat tidur di atas guys. Aku kasih tunjuk ke kalian ya. Jadi ini tinggal dipencet aja dan bisa ditarik keluar. Kalau ditarik keluar, yang bagian sini akan kebuka otomatis gitu untuk jadiin penyangga ya guys. Tuh, dia udah nyangga di sini. Ini dia penampakan dari atas ya tempat tidurnya. Di bagian atasnya lagi ada jendela juga, bisa dibuka juga. Sistemnya sama dengan jendela yang ada di tempat tidur bawah. Tinggal diputar aja. Dan di sini tentunya ada penutupnya juga ya guys. Di bagian ujung sini bisa dibuka juga
supaya lebih luas lagi tempatnya. Dan di sini ada kayak klik-klikan gitu, jadi mesti masuk ya supaya nggak jatuh. Tangga yang ada di atas sini gunanya dipakai untuk supaya bisa naik ke atas, guys. Jadi kita bakalan cantolin di sini tangganya. Orang dari bawah bisa naik tangga untuk ke atas. Tempat tidur di atas sini sendiri bisa dipakai biasanya untuk 2 orang dengan berat maksimum 150 kilo. Dan untuk menjaga keamanan, misalnya anak-anak yang tidur di atas ya, untuk menjaga keamanan mereka, kita bisa pasang juga kayak jaring-jaring ini. Jadi mereka nggak bakalan jatuh gitu ke bawah. Keluarin tempat tidurnya sama masukin tempat tidurnya cukup gampang. Aku aja sendirian cewek juga bisa ya. By the way guys, aku udah nyobain juga ya tidur di atas. Sebagai orang dewasa sendiri, aku bisa tidur sebenarnya. Tapi berasanya agak kayak tempatnya itu deket banget ini. Atapnya itu deket banget sama kita, jadi kayak berasa bener-bener kayak kamu lagi di dalam kotak gitu loh. Mungkin untuk anak-anak itu lebih having fun tidur di atas ya daripada orang dewasa. Menurut kalian gimana nih camper van-nya? Oke banget nggak? Bagus kan dalamnya? By the way, camper van kesukaan kalian tuh apa sih? Langsung komen aja yuk di bawah. Dan bagi yang belum subscribe channel Mama Goci, jangan lupa subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Karena Mama Goci nggak bakalan berhenti di sini aja ngomongin tentang camper van. Jangan lupa juga kasih like-nya ya di video ini. Kalian bisa komen, share ke teman-teman kalian biar makin viral. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.